إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah ini dalam rangka kita salat subuh berjemaah dan kita memperdengari ilmu-ilmu agama. Jadi kalau kita Lailatul Qadar itu kalau kita subuh berjemaah dan maghribnya berjemaah, maka itu akan menemui Lailatul Qadar. Ya, subuh berjemaah itu menemui daripada Lailatul Qadar. Nah, jadi kita menemui Lailatul Qadar berkat kita berjemaah. Alhamdulillah. Awal dan salam Allah kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimahullah. Kita masa Ramadan ini adalah menanti daripada kesabaran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu nisfu sabri." Puasa itu adalah separuh daripada sabar. Jadi puasa yang kita laksanakan itu adalah melatih kesabaran kita yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersifat sabar. Disebutkan ada di dalam kitab bahwa di kitab Jabur, ma balagha man sab'ina sanatan illa ishtadda min ghairi iddatin. Tidaklah sampai seseorang itu 70 tahun umurnya kecuali ini itu mengandung daripada, artinya berharap supaya jangan ada sakit-sakitan. Berharap aja Pak, tapi ternyata namanya umur 70 tahun macam-macam penyakit. Itu sudah hukum ya. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, apalagi macam-macam. Ada dikisahkan bahwasanya ada seseorang yang sudah berumur sampai umur sini itu 70 tahun. 70 tahun. Ada pada sini umur 70 tahun adalah anu macam-macam. Para sahabat anunya 70 tahun. Lalu si ini pergi ke dokter. Tabib kalau bahasa Arabnya, ya baiklah tabib. Pastaka makanya mengadu, artinya menyampaikan keluhan kepada dokter. Apa keluhan sini? Mana 70 tahunnya ke dokter nih. Jadi jesidin daripada aku ini kurang sudah penanganan. Nah, berpemadu dan dokter ini artinya anaknya tahu betul lah. Artinya mau penanganannya kurang. Jadi ujar kepala tabibu, ujar si dokter, ada yang seperti ini sebab dia berumur 70 tahun. Jadi dia jangan kurang. Kemudian sini mengeluhkan lagi daripada
penglihatan sini anu ni dokter atau ni penglihatan berkurang umurnya dan kacamata bertambah terus anunya atau ukurannya. Faqala wajar dokter aja min sebihi ini sebab dia berumur 70 tahun makanya berkacamata. Kacamata ukuran tambah terus. Oh, di sini kayak itu 70 umur 70 tahun kurang penglihatan. Kemudian sidin mengambil lagi semestakan yang sudahnya apa nih di sidin anu lancar sakit kepala ini pusing ini di sidin berjalan dengan pusing. Jadi dia sudah ada min sedih itu sebab dia umur 70 tahun. Nah, ujian dokternya 70 tahun. Nah, jadi artinya namanya umur 70 tahun sabar ya gitu. Di sini kayak itu. Bahkan pada masyarakat wajah tapi timbal keparang dokter takut tampak sini anu wajah dokter tadi takut sendiri. Lalu dokter saya kenapa jadi kamu melaku aja dokter? Kenapa jadi muka? Dasar yang umur nih 70 tahun. Artinya kalau sabar kalau disambat di dokter kayak itu ditakut sendiri. Oh sendiri. Kenapa jadi? Biasa dipanggil kayak itu. Jadi dari sini ini adalah daripada sebab 70 tahun. Itu sebabnya. Jadi maaf. Karena sudah umur 70 tahun takut saya dokter. Artinya sabar, jangan karena macam-macam itu kan penyakit. Jadi jangan syukur dari kita nih kada dapat umur bertambah sehat kada. Jadi kita kan bersahabat aja lawan apa namanya lawan penyakit itu. Artinya itu malah sudah jalan kehidupan. Ini kisah awas lah dari jalan kita ini. Apalagi kan yang ini. Nah, artinya sabar. Walamma maridu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, manakala Abu Bakar Siddiq itu sedang sakit. Lalu dia bilang, coba kamu lihat berdepan atau apa namanya kiau dokter ke rumah nih atau obat kami yang karena kita sakit itu disuruh juga bersyariat, artinya berobat arti syariat itu ya kita berusaha, artinya ada boleh kita menghadang aja, menghadang sehat saja pada berusaha, artinya kita berobat. Lalu maqala qad nadhara ilayya at-tabibu, aku dia sudah artinya mengiam dokter memperlihatkan sudah, kita periksakan sudah ya, artinya berobat deh, jangan kada berobat namanya garing, jangan kada berobat, usaha juga sudah juga, hanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala wajar Abu Bakar Siddiq, ujar si dokter nih, aku ini bisa saja mengerjakan ini itu. Nah, lalu karena dokter itu berkata kayak itu, nah itu menyakitkan Abu Bakar Siddiq. Nah kayak ini Tuhan ada kisah bahwasanya nang dokter ahli jantung, dokter nih ahli jantung, sekalinya sini meninggal karena jantung. Artinya kadang kalau kita berteman melawan ahli jantung, sini aja karena jantung. Nah itu. Nah artinya bahwasanya nang dokter itu pun kita bersyariat juga. Nah kayak itu namanya kita garing urut juga.
Tapi artinya namanya Tuhan itu Tuhan. Kita bisa diurut kawan sini itu nah. Orang berurut kawan sini itu hampir banyak orang berurut sekali kita berurut itu bertambah. Asalnya singkaran sedikit bertambah pada pola jalan. Nah itu menunjukkan tentang bahwasanya itu adalah nama yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Bakar sedikit ada lagi berubat. Artinya sudah lengkap sudah ubatnya. Wakana Yahya bin Husain rahimahullah ta'ala, Yahya bin Husain yaqulu berkata, al-bala'u kulluhu yansha'u min al-'afiyati. Ujian itu, bala itu semuanya timbul dari kesehatan. Ujiannya. Jadi kadang-kadang sakit aja ujian, tapi nang sehat. Ini ujian juga bagi kita. Walau anna fir'auna asabahu al-marad ma qala alladhi qalahu wa qalu. Seandainya Fir'aun itu pernah sakit, pernah ditimpa sakit, maka dia tidak akan mengatakan apa yang dia katakan bahwasanya ana rabbukumul a'la. Aku ini ujar Fir'aun Tuhan yang paling tinggi. Karena apa? Jadi mengaku Tuhan karena ia kada pernah beri, kada pernah sakit, kada merasakan sakit. Nah kalau puasa itu ada kalau kita merasa lapar, merasa haus. Nah kalau yang kada pernah sakit itu namanya Fir'aun. Karena yang namunnya kada pernah sakit itu kena mengaku Tuhan. Sombong. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini adanya adalah garing paling kada sampai semangat batu panggilan. Namunnya kada pernah sakit, kena sombong pas jadi Fir'aun kada pernah garing. Makanya di puasa ini kita dilatih sabar. Kenapa di puasa ini kita guyup? Di puasa kita ini lapar. Di puasa ini kita haus, sakit paru, lapar. Itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sufyan Tsauri, dikatakan oleh Sufyan Tsauri oleh Allah Taala li'an u'afa fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Jadi dia Sufyan Tsauri, aku ini disehatkan maka aku bersyukur. Kita tadi kan namanya sehat bersyukur. Apa mensyukuri sehat? Ya kita nih beribadah, mendengarkan ilmu, majelis ilmu, subuh. Yang satu subuh biasanya alhamdulillah. Tarawihan, menggunakan apa nih? Menggunakan kesehatan dengan syukur. Apa mensyukuri? Ya, kita bermajelis subuh berjamaah, majelis taklim, itu mensyukuri kesehatan. Ujian aku lebih suka itu daripada aku diberi ujian lalu aku sabar. Itu lebih bersukai sehat. Di anni akhafu an aqura wa la ashkur. Karena aku takut bahwa aku ini akan kupur dan aku kupur itu tidak terasa. Banyak kalau ujian namanya kita dari teman satu bawa ke dokter. Lalu ujiannya apa? Ujiannya sembuh. Nah dokter itu hebat ya. Tadi ingat itu. Lalu ada terasa ukur pun ada terasa. Dibantu diberi obat oleh dokter, obat paten. Nah, sekali minum ambil hebat obat ini. Aku meminum obat ini, ambil langsung sakitku. Lalu merasa bahwasanya obat itu hebat. Kalau terasa bahwa kita itu ada Tuhan yang lebih memberi sembuh itu ada.
itu lebih lagi aku cintai, aku suka nasihat itu bersyukur. Jadi ada seorang laki-laki ulama berjalan di gunung. Imbah berjalan di gunung ini ada seorang laki-laki ini buta. Imbah buta tadi tangannya putus dan dua betisnya panggang, sama ini putus panggang. Tangannya putus, betisnya panggang. Dan dipakuki oleh dan dia itu ditimpa oleh penyakit kulang. Dan adudu ulang itu menghorunginya berulang. Dan berserakan itu pulang tahun menghorungi tahun apa pengalamnya lebah. Nah, dihorungi oleh lebah sidin. Dan dua menggigiti kulit sidin tadi. Sampai sidin ini yang laki-laki tadi berucap Alhamdulillah alladzi afani. Alhamdulillah Tuhan menyehatkan aku. Padahal sudah dipaksa penyakit. Mimman tadabi kasiran min khalqi, yang Tuhan memberi bala kepada hambanya, aku syukur. Wafaddalani, dan melamihakan aku atas kebanyakan orang yang lain. Nah, lalu laki-laki tadi melihat si diri ini merasa dilebihkan Tuhan. Bingung saja, lalu kata pun, wahai saudaraku, apa pian ini pian rasa sehat wal afiat ini, sedangkan ulun melihat pian ini bilang menyangkut ini penyakit. Apa pian? Lalu saya angkat kepala. Tinggalkan aku, jauhi kami. Jangan parah ke sini. Nah, coba lihat, apakah engkau melihat kepada aku ini? Lihat aku nena. Kau lagi lisanku berucap, kau lagi lidahku berzikir kepada Allah, dan kau lagi aku mengenal Allah dengan hatiku. Nah, itu aku nak bersyukur. Nah, jadi Sufyan Tsauri tadi, aku lebih memilih sehat bersyukur daripada ulang ditimpa ujian. Kalau bina aku kubur kadang merasa. Nah, jadi orang ini tadi nama penyakit tadi ini masih lagi sabar dan bersyukur, masih ada lagi iman di hatinya. Ruwiya an Ibnu Abbas anna as-sabra fil Qur'ani ala salasi darajat. Jadi sabar itu di dalam Quran itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatannya. Satu, sabrun ala ada'il qara'idi lahu salasun darajat. Yang pertama, sabarnya itu menunaikan keparduan, menunaikan perintah Allah. Nah, kayak orang yang misalnya subuh ya Allah hujan-hujan nyaman, dingin, gurih, ya. Tatkala azan sabar bangun walaupun mengantuk pada mata. Tapi itu karena perintah Allah, sabarnya bangun. Berwudunya pada dingin benar di tempat yang dingin orang. Tapi karena itu perintah Allah dikerjakannya. Nah, kayak puasa Ramadan, walaupun ini itu lapar, haus, karena itu perintah Allah dikerjakannya. Maka mencabar dengan perintah Allah ini diganjar Allah 300 derajat. Melaksanakan sembahyang, melaksanakan puasa, melaksanakan semua perintah Allah itu 300 derajatnya sabarnya.
Yang kedua, wasabrun 'alal maharimi lahu 600 darajatin. Sabar atas meninggalkan yang dilarang Allah, sabar meninggalkannya itu, maka diberi Allah derajatnya itu 600 derajat, 2 kali lipat. Ya Allah SWT jangan mencuntan, hendak mencuntannya, tapi kada jadi takut karena ini darah Allah, kada jadi itu 600 derajatnya. Hendak minum minuman, hendak mulainya, tapi karena ingat ini dilarang Allah, kada jadi itu 600, 2 kali lipat. Hendak berzina karena ini larangan Tuhan, kada bolehnya, itu pahalanya 600 derajat. Yang ketiga, jadi sabar atas perintah Allah, sabar atas larangan Allah. Yang ketiga, wasabrun 'ala masaibi inda sadmatil ula lahu 900 derajat. Sabar atas masaib musibah itu diganti, diangkat derajatnya 900 derajat. Jadi para wali-wali Allah tahu banyak kalau cobaannya, balanya macam-macam. Kenapa? Tinggi derajatnya itu 900. Menyangkut orang-orang tingkatan tinggi itu ujiannya. Kenapa? Karena sabar atas ujian ini banyak pahalanya. Jadi Tuhan tuh akan mengampuni hamba-hamba yang disayanginya itu, yaitu ditimpakannya ujian, ditimpakannya musibah 900 derajat. Jadi namanya sabar atas melaksanakan ibadah perintah Allah. Sabar artinya ketika itu. Kalau sabar atas larangan Allah itu 600. Sabar atas musibah, macam-macam musibah itu 900. Tuhan yang memberi lawan kita, cuma kita pada tahu apa. Qala Imam Ali, qala Imam Ali radhiyallahu anhu, was-sabru minal iman. Jadi jarak Imam Ali radhiyallahu anhu, sabar itu daripada iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi. Itu sabar itu menempati kepala daripada jasad. Lamunnya orang pada bertangan itu kawah aja lagi hidup. Orang pada berbatis kada kawah aja hidup. Orang pada mania kawah aja lagi hidup. Tapi lamunnya ada kepala adalah hidup. Kan kepala. Nah, kada jauh, kada orang hidup kan kepala. Wala imana liman la sabar lahu. Tidak ada iman menjadi Imam Ali bagi orang yang tidak ada sabar. Ya, karena ketika beriman Allah Ta'ala ini banyak ujiannya, cobaannya. Ya tadi ada 3 tadi. Sabar atas perintah Allah, sabar atas larangan Allah. Itu dulu nyatanya kalau yang ada sabar, kada beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu dengan kuat mengalahkan orang yang bertinju atau bulat bebas apa namanya. Bukan itu orang kuat. Inna masyadidu, hanya saja orang yang kuat itu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang memiliki, orang yang mengendalikan dirinya
ketika ia marah. Marah banyak tapi dikendalikannya. Itu orang yang kuat bujur, bukannya orang yang kuat harap menang dalam pertinjuan, bukan. Yang kuat itu orang yang tahu menahan marah, tahu mengendalikan marahnya. Disebutkan oleh ulama di kulli syai'in ajal, tiap-tiap sesuatu itu ada masanya, ada saatnya. Sesuatu apa aja. Walil ina'i ajalun, dan wadah sendiri pun ada masanya. Wadah. Faidahkan salah apabila ia pecah. Pada yang berbil ghadabu ala kasih, jangan sugiannya, jangan marah atas orang yang memecahnya itu. Jangan sarik, tak pecah gelas. Kamu kenapa jadi dipajang? Kamu kalau lagi rumah, harganya ini malam sarik sih. Nah jadi ulama itu sudah sampai masanya, jangan sarik. Kami lisan benar, maka jawab jalan, jangan disimpan sepeda motor. Ada sempat masanya, itu sudah ada masanya. Illa kecuali yang ta'ammada dzalika, kecuali inya itu bersengaja, nah itu wajar jadi sariki. Ini bersengaja mampas wadah tadi, gelas tadi, nah itu lain. Ini kalapasan sariki juga, apalagi misalnya anak atau cocok yang di anunya ada sengaja. Nah itu artinya mengendalikan marah tadi. Nah ini dengan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sidin duduk di antara sahabatnya, duduk Nabi itu kan berdua sedang duduk dengan sahabatnya. Pada suatu hari ada tiba-tiba ada seorang laki-laki daripada ya ulamanya Yahudi lagi. Sama dinamai si ulama tadi Zaid bin Sa'nah namanya Zaid. Wa hadzal rajulun min ulama Yahudi, dan si laki-laki ini tadi nang masuk tadi di antara puluh sahabat tadi ulamanya Yahudi. Artinya pemimpin Yahudi ini. Dari kita itu ulamanya. Lalu orang Yahudi tadi masuk ke dalam bulan sahabat tadi. Sahabat baru memalingkannya, ditarobosnya para sahabat tadi, sehingga mendatangi Rasulullah SAW dan baju Nabi ini, dikatakan saya aku benar. Lalu yang tarik lawan Nabi ini, bayari ikam atas ikam ini utang, wahai Muhammad, bayari utang kamu aku. Menjadi bahasa kasarnya, ada sebagian dari utang. Wahai Bani Hashim, wahai buan Bani Hashim, namun malah bentakan bayar utangnya. Menjadinya umat sahabat. Bahkan memang Rasulullah SAW ada pada masjid berhutang, tapi belum lagi sampai masanya, masa janjinya itu belum lagi, dipaksanya dibayar. Lalu Sayyidina Umar berdiri, wahai Rasulullah, ya sudah mencabut pedang, wahai Rasulullah, izinkan Allah menabas lehernya, turun panggal lehernya, wahai Rasulullah. Siapa nak pada melihat Rasulullah di kaca kayu ini? Siapa nak tahan? Nang
Sayyidina Umar langsung jauh ke belakang. Hai Rasulullah, izinkan Allah memanggil nurnya ini. Jangan Nabi, jangan. Kita ini berdakwah itu bukan kayak itu. Biar aja aku yang mengurusinya ini, mengurusinya aku dengan dia. Ini bagus saja mengambil tangan ini. Biarkan aja aku berbuat baik lawannya. Biar dia. Faqala Yahudi, maka berkata Yahudi tadi mendengar tadi mengajak tadi Malabbas, walladzi ba'asaka bil haqqi ya Muhammad. Dan dengan engkau yang diutus benar wahai Muhammad, aku tidak datang kepada engkau ini untuk mengambil hutang pada. Bukan, aku datang ini untuk menguji engkau, menguji akhlak engkau. Aku tahu, aku mengetahui bahwasanya orang yang memikul agama, orang yang jadi agama itu tidak pernah berbuat kasar. Orang ini Arabtu jami'a awsafika fi Taurat. Aku telah membaca seluruh sifat-sifat engkau itu di dalam Taurat. Yang ulama yang bilang, aku sudah membaca sifat-sifat engkau ini di dalam kitab Taurat. Dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri seluruh yang ada di dalam kitab itu kata kami seting pun sifat yang aku baca itu kada nang engkau lewatkan. Semuanya yang ada dalam kitab itu ada dalam diri engkau. Makanya aku mencoba engkau. Wahya annaka halimun indal ghadab, dan aku menyaksikan sendiri bahwasanya engkau itu lemah lembut ketika engkau marah. Indal ghadab wa nasyiddatil jahalati la taziduka illa ilman, dan orang yang bersanatan jahil itu tidak ada ini itu memiliki hilman tadinya lambat marah. Dan aku melihat pada hari ini kepada engkau itu semuanya, terutama nang marah tadi, nang sabar tadi, artinya pada marah tadi. Maka ujar si Yahudi tadi, fa asyhadu anna Allah anna la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah. Maka aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, wa annaka ya Muhammadur Rasulullah, bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dari Yahudi tadi, aku beriman bersaksi masuk Islaminya, karenanya menyaksikan yaitu adalah orang Yahudi. Karena Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Ali, idza samatahu ahadun, apabila diejek, apabila disumpahi oleh seseorang, maka sidin berucap, ya akhi, wahai saudaraku, in kana qawluka sidqan fasayunjika Allahu bisidqika. Lamunnya perkataan engkau itu jujur, maka mudah-mudahan Allah akan membalas engkau dengan kebenaran engkau. Ini mengikitkan kita. Lamunnya jujur, izinkan engkau, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebujuran engkau. Wa in kana kadziban, lamunnya itu dusta, Allah asyaddu ni'matan minni laka, maka Allah akan bersangatkan siksanya kepada engkau.
latamahu insanun marratan ala wajhi radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang mengejeknya, menyumpahinya, maka dia tidak berubah. Karena berubah Sayyidina Husain dengan kelakuannya tadi. Lalu ini bahkan Sayyidina berkata, man qaddara hadza, ujar Sayyidina Husain, siapa yang mentakdirkan inyatanya itu kawan aku. Faqila lahu Allah Ta'ala qaddarahu. Nah, dikatakan orang bahwa Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Nah, apa di sini? Aku. Jadi ini terberubah karena mentakdirkan orang lama ngejek itu Allah Ta'ala. Apa tarawna anni aruddu qada Allah? Apakah engkau ingin melihat aku itu menolak qada Allah? Artinya syarih. Padahal itu adalah ketentuan Tuhan. Nah, jadi di sini ada syarih-syarih dalam. Wa hukiya anna jariyatan kana tasubbul ma'a. Ada seorang jariyah khadam hendak menuang li Ali bin Husain. Ali bin Husain. Jadi anak Sayyidina Husain itu adik mengarang Abah adik. Pasapakah ibriku min dia hendak menyimbur Ali bin Husain, hendak menyimbur. Lalu tagugur jiratnya tadi karena mukanya, karena muka sulam. Padahal nak menyimbur tetapi tekonya tadi gugur pas tak kena wajah sulam. Lalu melapuh wajahnya. Mengangkatnya kepalanya kepadanya. Lalu dia si bibinya tadi kepala tahu. Inna Allah azza wa jalla yaqul wal kazimin al-ghaiz. Jadi apa nih banyu tadi karena wajah Sayyidina Ali. Lalu bangun sini imam bangun tadi, bibinya tadi berkata, ujar bibinya tadi, wal kazimin al-ghaiz, menahan dan orang-orang yang menahan marah. Maka Sayyidina Ali tadi berkata, aku sudah menahan marahku. Lalu berkata pula, wal afina nas, dan orang-orang yang memaafkan daripada manusia. Maka berkata pula cucu Sayyidina Ali tadi, aku sudah mengampuni engkau. Allah mengampuni engkau. Berkata pula si jarinya tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, bahwasanya Allah itu suka dengan orang yang muhsinin, orang yang baik. Maka ujar Sayyidina cucu Sayyidina Ali tadi, pergilah, maka engkau merdeka di wajah Allah Ta'ala karena wajah Allah Ta'ala. Jadi si jariyah tadi menumpah baju pas karena muka cucu Sayyidina Ali, lalu luka dibanukan tadi takutnya tangannya. Biar si jariyah tadi baca Quran, wal kazimin al-ghaiz, orang-orang yang menahan marah. Nah, ibadah menahan Quran tadi kami jadi syarih dan terangkum pada syarih. Walat berkata pulangnya, wala atina innas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Ya sudah, aku maafkan engkau. Baca pulang, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu suka orang-orang yang berbuat baik. Dan sudah kamu merdekanya.
Kayak itu para sahabat, para tabi'in itu kada penyarikan dan pemurah dan pemaaf dan kada penyarikan. Nah, itu sifat-sifatnya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama